Megawati menolak usulan Masinton Pasaribu yang menggebu-gebu mengusung Anies Baswedan. Namun demikian, PDIP yang dikabarkan batal mengusung Anies malah mengusung Pramono Anung Rano Karno untuk maju di Pilgub Jakarta. Bendahara Umum Oli Dendo Kambe mengatakan PDIP tidak akan mengusung Anies Baswedan untuk Pilkada Jakarta dan lebih memilih duet Pramono Anung. Menurutnya surat rekomendasi untuk pasangan itu tengah dipersiapkan. Ya, Pramono Rano, demikian kata Oli Dendo Kambe. Sebelumnya Anies Baswedan tampak mengenakan pakaian tenun berwarna merah di kediamannya di Lebak Bulus. Anies mengatakan salah satu kandidat calon gubernur Jakarta yang tengah menjalin komunikasi dengan PDIP di Pilkada Jakarta. Dengan demikian maka pupus sudah harapan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada melalui PDIP ataupun melalui partai lain, dikarenakan partai lain sudah tidak bisa mengajukan karena sudah bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju. Sebelumnya, Masinton Pasaribu begitu percaya diri bahwa Megawati Soekarno Putri akan mengusung Anies Baswedan sesuai dengan pilihan Masinton Pasaribu. Namun demikian, Megawati tidak jadi mengusung Anies Baswedan. Dan inilah pernyataan Masinton Pasaribu yang menggebu-gebu ingin mengusung Anies Baswedan. 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU untuk bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Apa? Siapa yang bakal dicalonin di Jakarta? Insya Allah ada Anies. Iya kan? Jadi nanti biar tanggal 27 Anies Masinton ya, gitu ya. Jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Isyarat istana juga mengisyaratkan bahwa istana bakal mengikuti keputusan Udahlah, istana kan ini memang maunya istana ini. Oh, maunya istana ya? Ya ini maunya istana. Dia mereaksi putusan MK nomor 60 2024. Kaget kan? Karena MK mengembalikan syarat usia pencalonan calon kepala daerah. Nah itulah. Bang, besok ada paripurna, Bang, ini dibawanya besok langsung kalau KPU-nya ikutnya. Konstitusi itu hukum tertinggi. Silakan semua tanggal 27 dan 29 Agustus ini yang memenuhi syarat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai daftar ke ke KPU Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Bang, tadi kan juga berdasarkan undang-undang pilkada yang baru ini, Kaisang akhirnya masih bisa maju. Menurut Abang sebenarnya Kaisang masih bisa maju apa enggak sih? Kita gunakan Mahkamah Konstitusi. Itulah Masinton Pasaribu yang menggebu-gebu ingin mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Namun demikian pada kenyataannya Megawati tidak memperdulikan ocehan dan gonggongan Masinton Pasaribu. Megawati lebih memilih kadernya sendiri dan dikarenakan Megawati juga masih curiga kepada Anies Baswedan. Jangan-jangan Anies Baswedan cuman butuh PDIP untuk dompleng saja. Dan pada siang harinya Masinton begitu sangat bergembira sekali sudah bertemu dengan Anies Baswedan dan meyakini kalau Anies Baswedan akan diusung oleh PDIP dikarenakan Anies Baswedan telah mengalah untuk bertemu dengan kantor DPP PDIP, maksudnya gitu ya. Apa isi pertemuan tadi? Pak Masinton mungkin bisa jelaskan tadi secara detail apa saja pertemuan di atas tadi? Iya, tadi pertemuan itu antara Pak Anies dengan Ketua DPD PDI Perjuangan, Pak Aming, dan juga jajaran DPD PDI Perjuangan dan kader-kader PDI Perjuangan. Jadi tadi ngobrol-ngobrol ya seputar Jakarta, kemudian
berbicara tentang bagaimana membumikan pemikiran Bung Karno, ya, tentang keberagaman, menjaga kemajemukan, kemudian keberpihakan terhadap rakyat kecil atau kaum marhaen, yang kemudian juga kita bicara tentang situasi bangsa hari ini secara nasional, begitu ya, konstitusi yang harus tetap kita jaga, demokrasi yang harus tetap kita rawat, begitu. Dan Bung Anies atau Pak Anies, ya, beliau mengapresiasi sikap Bu Mega, ya, sebagai tokoh negarawan yang konsisten menjaga konstitusi dan demokrasi kita. Jadi kita tadi bicaranya rileks, nyantai, ya, dengan seluruh elemen kader dan menyampaikan, ya, kita bicara tentang kondisi kekinian lah. Ya, itulah Masinton Pasaribu yang begitu sangat berbahagia sekali berhasil mendatangkan Anies ke DPP PDIP. Namun demikian, seperti kita ketahui bersama bahwa Megawati menolak dengan tegas Anies Baswedan untuk diajukan di Pilgub Jakarta dikarenakan Megawati tidak mau diboncengi Anies Baswedan. Dan inilah pernyataan Megawati Soekarno Putri yang mencurigai Anies adalah pendompleng gelap di PDIP. Kita dengarkan pernyataan Megawati Soekarno Putri, ya. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang tidak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya? Oh gitu ya. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi. Iya, dengan betul. Namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya. Nanti mesti pakai ini loh. Merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul nggak? Lo itu fair lo, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau ndak ya ndak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen dia sekarang? 7,5% pemilih ya? Hah? Banyak apalagi daerah tebel-tebel itu loh. Jawa Barat, Jawa, ya pokoknya Jawa lah. Ada juga yang mau, gawat ya. Ya, itulah Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa ada yang mau mendompleng. Megawati sudah capek dan kalau yang tidak mau ya udah out saja, keluar saja ya. Kalau mau masuk PDIP ya benar-benar lahir dan batin. Demikian kata Megawati Soekarno Putri. Ya, sebelumnya Anies Baswedan sudah berkunjung ke DPP PDIP ya. Dan Masinton Pasaribu meyakini bahwa Anies Baswedan akan dibahas atau diusung oleh PDIP. Begitu kata Masinton Pasaribu ya. Untuk membangun komunikasi dengan Pak Anies. Pak Anies ke DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta hari ini itu ya dalam rangka silaturahmi. Ngobrol-ngobrol dengan Pak Aming, Pak Ketua DPD, dan juga jajaran DPD PDI Perjuangan Jakarta. Seperti itu. Ini ngobrol-ngobrolnya sudah bisa dipastikan terkait Pilkada Jakarta atau hal lain? Ya, tentunya satu diantaranya ya, yang nanti DPD ditugaskan oleh DPP untuk membangun komunikasi dengan Pak Anies. Nah, nanti ya hasil pembicaraan ini akan disampaikan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta ke DPP, seperti itu. Pak, tanpa mendahului keputusan dari Bu Mega, tapi kan Pak Hasto juga sudah memberikan sinyal bahwa PDI ini akan kemungkinan besar mendukung Pak Anies. Kedatangan Pak Anies ke sini juga semakin memperkuat hal tersebut? Ya, tentunya membangun komunikasi ya. Komunikasi dulu kan, menyamakan frekuensi, ya kan, persepsi, ya terus kemudian ya mendiskusikan tentang PDI Perjuangan, ideologi, platform perjuangan. Iya, itulah pernyataan Masinton Pasaribu dan yang menggebu-gebu ingin mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Mungkin karena dia kalah
nyalek ya, sehingga dia mengusung Anies. Siapa tahu nanti jadi apa namanya itu ya, petugasnya Anies Baswedan ya.